Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Ada pertanyaan, puasa Arafah ikut Saudi atau ikut pemerintah? Dan juga ada pertanyaan, Idul Adha ikut Saudi atau ikut pemerintah? Jawaban yang benar bukan ikut Saudi atau ikut pemerintah, akan tetapi ikut Allah dan Rasulnya. Ternyata ya ada 3 metode yang dipakai di negeri kita, yaitu hisab, ruqyat, dan inkan ruqyat. Kalau hisab dan ruqyat itu akan selalu konsisten. Nah, sedangkan inkan ruqyat ini yang sering menimbulkan perbedaan karena tidak konsisten. Untuk lebih jelasnya, sobat-sobat bisa menyimak apa yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat, dan juga bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan, seperti perbedaan menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi hisab, dia akan hitung berdasar hitungan yang kompleks. Setiap tanggal 29 Sya'ban berarti sudah jatuh pada akhir bulan. Sebelum Ramadan. Sekarang dilihat, menurut data perhitungan, misal matahari ini akan berkumpul dengan bumi dan bulan di satu garis lurus. Misal berkumpulnya itu di jam 17.00. 17.00. Atau yang tahun ini saja, insya Allah ijtima akan terjadi pada tanggal 29 Sya'ban, tepatnya di hari Jumat bersamaan dengan 27 Juni, jamnya jam 15:20, ya kan? 10 detik. Jam 15:20, jam lewat 10 detik. Berarti jam 3 sore ya, hampir setengah 4. Matahari sudah tenggelam belum? Belum, berarti sudah terpenuhi ya. Baik. Berarti syarat yang kedua sudah terpenuhi. 29 Sya'ban, matahari, bumi dan bulan berkumpul. Sekarang saat bumi dan bulan mulai berkumpul, ini sudah pindah hari belum? Belum ya, karena masih di 0 derajat. Saat kemudian matahari tenggelam, tenggelam kan? Baik, bawah. Ini naik tidak? Naik, bulan naik, hilal kemudian muncul. Persoalannya sekarang, berapa ketinggian hilal yang muncul di bulan ini di tahun ini? Kalau ru'yat itu harus berapa? 5 derajat. Ternyata ketinggian hilal itu saat ini tingginya 0 derajat 31 menit 17 detik. 0 derajat 31 menit 17 detik. Disingkat menjadi 0,3 derajat. 0,3 derajat. Tahun lalu masih 1 derajat, 0, sekian derajat ya, sampai 1 derajat. Perhatikan, prinsip hisab itu tidak melihat berapa ketinggiannya. Mau 5, mau 3, mau 2. Kalau sudah melewati 0, berarti sudah pindah hari atau belum? Sudah pindah hari. Baik. Jadi bagi orang yang menggunakan metode hisab, karena sudah melewati 0 derajat, di atas 0, maka dia sudah pindah hari, sudah pindah bulan. Tapi bagi yang menggunakan hisab, persoalannya bulannya, hilalnya belum kelihatan. Karena itu pasti nanti yang menggunakan ru'yat itu akan digenapkan menjadi 30 hari Sya'bannya. Ya.
Yang menggunakan hisab besoknya akan puasa. Tahun ini ketinggian hilal kita akan hanya 0,3 derajat di atas 0. Jelas ya? Kalau ada di kalender kita misalnya hari ini tahunnya 30 Sya'ban, itu keliru total. Dari mana tahunnya kan belum dilihat. Tapi kalau hisab sudah bisa menentukan 29 hari Jumat sudah naik di atas 0, pindah hari. Yang ru'yat nanti akan melihat dulu, ketika tidak kelihatan, baik ya, maka dia akan genapkan menjadi 30. Kalau kelihatan besoknya puasa. Yang hisab tidak akan berpatokan pada 5 derajat, tapi tetap akan puasa keesokan harinya. Jadi yang akan menggunakan hisab itu Sabtunya sudah puasa. Yang akan menggunakan ru'yat, wallahu alam, saya belum bisa jawab karena belum diruyat. Tapi secara teoritis tidak akan kelihatan. Karena ru'yat itu nggak ada kalendernya, karena nggak dihitung, dilihat. Karena itu saya katakan tadi keliru kalau mengatakan kalender Sya'ban 30. Dari mana taunya? Kan 29 belum dilihat. Kalau ingin menggunakan kalender 30 tidak akan ada, yang ada 29. Karena itu menggunakan perhitungan hisab. Kalau pemerintah kita sudah memilih satu di antara dua metode ini, maka tetapkan itu kita harus ikut, tidak boleh beda. Tidak boleh beda. Karena fungsinya nanti mewakili, itu yang pertama. Ya. Fungsinya mewakili, itu satu. Yang kedua, sudah sesuai ibadah kita dengan Quran dan Sunnah. Jadi patokan kita bukan orang per orang, bukan figur per figur, bukan lembaga per lembaga, tapi Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan itu kita ikuti, tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Karena itu ketaatan pada ulil amri, mau ditafsirkan dengan siapapun, baik nanti di masjid, baik nanti di ormas ataupun di pemerintah, lihat ketaatannya. Allah mengikatkan dengan satu kalimat. Ati'ullaha wa ati'ur wa ulil. Perhatikan di sini. Saya belum ke sini dulu ya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ibu kalau bersabar, alhamdulillah Bapak, ada keperluan silakan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang ketiga wa ulil amri minkum, wa ulil amri minkum. Nanti kita tafsirkan. Anggap saja dulu ini yang paling tinggi dulu. Saya ingin tanya, baca ini. Ya Allah wa ati'ur. Baca yang ini. Baik. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata ati'unya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata ati'unya juga. Yang di sini ada enggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk, boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata ati'u. Tapi kenapa ketika pada ulil amri, cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati Allah wa ati Rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam Sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Itu ijtihad yang masih samar-samar. Hukumnya ada, itu boleh. Tapi kalau sudah keliru tidak boleh diikuti. Pemerintah kita menetapkan berdasarkan apa? Allahu alam, nanti kita bisa lihat apakah ru'yat ataukah hisab. Okay. Dan dua-duanya itu tidak ada keunggulan masing-masing. Semua harus taat pada Allah dan Rasulnya. Bila kita ingin melakukan ru'yat silakan. Ya, itu diberikan pada orang yang paling sederhana sekalipun, gak punya ngitung silakan lihat. Bagi orang yang sudah maju ingin menghitung, memudahkan penanggalan dan sebagainya, silakan gunakan hisab. Tidak ada keunggulan di situ masing-masing. Perhatikan. Ternyata selama ini, saya nggak tahu tahun ini. Selama ini sampai ke belakang, metode yang ada berapa? Satu apa? Ru'yat. Kedua apa? Hisab. Nah, pemerintah dari sampai tahun kemarin itu tidak menggunakan ru'yat apalagi hisab. Yang digunakan metode campur-campur di antara keduanya dikenal dengan nama imkan ru'yat. Imkan ru'yat. Yuk, saya berikan gambarannya. Fokus ke sini. Garis 0 derajat. Ini ada matahari, di sini ada bumi, di sini ada bulan. Lihat ke sini. Ketinggian bisa dilihat berapa derajat hilalnya? 5 derajat. Kalau hisab berapa? Di atas 0, 1 pun jadi, gitu kan? 0,1. Perhatikan di sini. Nah, ada seorang pakar di kita, didukung oleh beberapa orang, yang tadi saya sebutkan namanya, mengusulkan bahwa daripada ini berbeda terus, kan suka ada yang pakai ru'yat ya, dilihat. Ada yang menggunakan hisab, ya 2 ormas besar sekarang ya, yang kita tahu itu. Kemudian mengambil jalan tengah, niatnya baik, tapi caranya yang ada persoalan. Niatnya baik.
daripada nanti berbeda terus, ambil saja batas pertengahannya. Beliau mengusulkan tadi, dari 5 itu kan keputusan internasional ya. Yang mungkin dilihat berapa? 4 tadi kan, kata beliau tadi ya, Pak Mas Jamaluddin. Kata beliau, ambil saja yang tengah-tengah, supaya bisa disamakan. Tengah dari 4 berapa? 2 derajat. Dibuat ketentuan, lihat ketentuannya, ini sangat menarik. Kita buat batas 2 derajat. Kalau hilal berada di 2 derajat, saya tanya dulu, bisa dilihat nggak? Ya. Yang bisa dilihat berapa? Anggap saja 4 dulu. Anggap saja beliau. Berapa kelihatannya? 4. Kalau hilal berada di 2 derajat, maka anggap saja kelihatan. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Baik. Tapi kalau hilal di bawah 2 derajat, misal 0, misal jangan 0 lah, 1,5. Kalau hilal di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat maka tidak boleh diakui penglihatannya, harus ditolak. Ya? Karena dianggap tidak kelihatan. Jelas sampai sini? Kalau sampai 2 derajat, dianggap terlihat. Kalau di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat harus ditolak, tidak boleh diakui. Jelas sampai sini? Baik. Ini menarik ya, ini 1. Akhirnya apa yang terjadi? Metode ini ditetapkan disebut dengan imkan ru'yah. Imkan itu artinya mungkin, ru'yah itu kelihatan, dimungkinkannya terlihat. Nah selama ini metode yang digunakan di kita ini metode ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kan kalau siklus alam itu fenomenanya Allah yang mengatur. Bisa saja Bapak menetapkan dengan hisab. Maaf ya, hisab misalnya, kita tetapkan sekarang itu 0 derajat. Tiba-tiba terjadi fenomena alam, ada orang ru'yat, terlihat. Yang tadinya di bawah 0, tiba-tiba kelihatan. Itu harus ditetapkan. Jelas ya? Nah, tapi persoalannya, muncul ke sini dulu. Ketika ditetapkan imkan ru'yat, akhirnya dampaknya apa? Dampaknya jadi kacau dalam prosesnya. Kekacauan ini terjadi dalam 3 hal. Perhatikan. 1, bertentangan dengan sabda Nabi ketika ada yang lihat. Perhatikan hadisnya, Bapak Ibu sudah hafal kan? Kalau ada 1 orang, 2 orang menjadi saksi, orang itu terpercaya maka harus ditetapkan keesokan harinya dengan Ramadan. Karena ini sudah ditetapkan di bawah 2 derajat. Tidak boleh diakui sekalipun ada saksi, karena itu orang yang melihat pun pasti akan ditolak. Maksudnya? Dan ini tidak usah saya ungkapkan ya, beberapa tahun kali terjadi ya. Baik, ada yang melihat, disumpah, dikatakan, dan sebagainya tidak diakui. Karena prinsipnya ini. 1. Yang kedua, terjadi inkonsistensi. Sekali lagi, terjadi inkonsistensi. Lihat, tidak konsisten. Kalau tadi di atas 2, kelihatan tidak? Dianggap kelihatan. Belum sampai 4. Ya? Baik. Besoknya ditetapkan Ramadan? Ditetapkan. Kalau di bawah 2, kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Kalau kelihatan diterima tidak? Tidak. Jadi kalaupun dilihat, kalaupun terlihat itu nggak boleh diterima. Saya ada 1 pertanyaan saja. Kalau sudah tahu tidak kelihatan dan dilihat pun akan ditolak, kenapa dilihat juga? Kan capek. Kita sudah tahu ini kalaupun kelihatan itu tidak boleh ditetapkan. Kenapa dilihat juga? Kan sia-sia semua dikeluarkan ya. Baik, jadi ada inkonsistensi di situ. Yang ketiga nanti ada kekacauan dalam siklus. Ini yang terjadi termasuk tahun lalu. Ada kekacauan dalam siklus. Nah, saya beri contoh kemarin, misal yang menetapkan kemarin puasanya lebih cepat berjumlah 30 hari itu konsisten dengan Idul Adha-nya. Karena ketika pindah dia beralih ke hisab. Ketika pindah beralih ke hisab. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, perhatikan. Saya ingin tanya, kalau zaman Nabi kan setiap bulan melihat ru'yat, lihat hilal. Coba perhatikan, bukankah ibu ketika masuk Dzulqa'dah lihat tanggal? Siapa yang lihat hilal? Masuk Al-Muharram lihat tanggal, kan? Masuk bulan Safar lihat tanggal, Rabiul Awal lihat tanggal. Tapi ketika pindah ke sini, kemudian kita kembalikan kepada ru'yat, ada dalilnya, boleh dilakukan, ada dalilnya. Tapi nanti persoalannya ketika masuk bulan selanjutnya Syawal itu kembali ke tanggal. Kembali ke tanggal. Nah, persoalannya apa? Awal Syawal itu bisa dilakukan ru'yat. Tapi pindah ke bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, kita akan lihat Syawal. Setelah Ramadan apa? Syawal. Syawal hari pertama disebut apa? Idul Fitri kan? Untuk Idul Fitri itu masih ada ru'yat. Syawal bulan ke-10. Bulan ke-11 apa? Dzulqa'dah. Gak usah dibahas lah kelihatan. Bulan ke-12 apa? Dzulhijjah. Lebaran haji ada di mana? Bulan ke-12. Lihat, di sini ada ru'yat. Di sini ada, tapi akan diselang oleh 1 bulan Dzulqa'dah. Yang itu tidak mungkin dilakukan ru'yat. Kalau tidak percaya silakan. Ramadan ada ru'yat, Syawal ada ru'yat, Dzulqa'dah tidak mungkin. Tidak akan ada ru'yat. Kalau tidak percaya nanti lihat bulan ke-11, nanti perhatikan apakah pemerintah mengadakan ru'yat atau tidak. Misal ini ru'yat bulan ke-11.
Nah, di sini persoalannya ketika masuk ke 12 lagi, ketika dilakukan ru'yat, ada data selama sebulan yang terkumpul digunakan hisab. Karena itulah yang terjadi kemudian, perhatikan tahun yang lalu, kalau menggunakan hisab itu akan konsisten, lebarannya tahun ini. Tapi kalau menggunakan ru'yat, maaf bukan ru'yat, imkanu ru'yat, kalau ru'yat pun akan konsisten, ru'yat akan konsisten. Kalau menggunakan imkanu ru'yat, di sini puasanya bisa lewat sehari plus di hari ini. Idul Adhanya, kalau yang menggunakan hisab, dia misalnya lebaran Idul Adha kemarin misal di hari A, hari 1. Itu kalau menggunakan imkan ru'yat, kalau harus konsisten, kalau konsisten itu harus sehari setelahnya. Pertanyaan saya, Idul Adha kemarin kita sama atau beda? Seharusnya beda yang ikut pemerintah. Seharusnya beda. Seharusnya ikut setelahnya. Karena hitungan imkan ru'yat mengharuskan kita Idul Adhanya besok hari, bukan hari itu. Tapi karena kita lewat 1 bulan di sini dikumpulkan, terpaksa dibawa ke hari ini, disamakan semuanya. Kenapa? Karena kalau besoknya ketahuan salahnya, hilalnya sudah besar 20 derajat. Hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an saumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ingat ya? Siyam yaum Arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan siyam Arafah, puasa Arafah, Arafah itu menunjuk pada momentumnya, ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran, nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan zarfuz zaman, ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya, kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara, sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu ya dalam hal tertentu, kondisi tertentu misal saja, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi tapi waktu sini. Nah, jadi jelas sobat-sobat ya yang harus kita ikuti. Ya, jawaban dari Saudi, mengikuti Saudi atau pemerintah. Nah, mudah-mudahan sobat juga sudah bisa bersikap, tentu saja yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrul minallah wa tangqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.